Berlokasi 20 km dari kota Karanganyar, tepatnya di Desa Pablengan, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sumber mata air dengan kawasan seluas 2 hektare ini dapat ditemui. Sumber mata air ini dikenal dengan nama Sapta Tirta Pablengan. Menurut catatan sejarah, Sapta Tirta Pablengan merupakan sebuah petilasan raja-raja Mangkunegaran, di mana objek wisata Pablengan ini tidak lepas dari sejarah perjuangan Raden Mas Said Pangeran Samber Nyawa. Dalam Sapta Tirta Pablengan sendiri terdapat pemandian Keputren dan juga 7 buah sumber air alam alami. Pemandian Keputren merupakan peninggalan dari Raden Mas Surono, Mangkunegoro VI, yang terdiri dari 6 bilik kamar mandi terbuka yang merupakan peninggalan satu-satunya yang tersisa dari peninggalan Mangkunegaran yang ada di Sapta Tirta Pablengan yang masih asli. Para sahabat, Assalamualaikum. Amitabha, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke channel Suara Langit Padepokan Gunung Lawu. Di sini Eyang Rate bersama rekan-rekan kami, yaitu Siti Jenar, Indri, dan YouTuber kita yaitu Mas Sigit, dan satu asisten kami yaitu Mbak Dewi. Kita berbondong-bondong ke sini tujuannya ingin mengetahui di areal ini, satu area ya, itu airnya ada air 7 rasa, yaitu Sapta Tirta. Di sini pertama-tama adalah air hangat. Air hangat ini jaraknya hanya beberapa meter dengan air bleng. Terus setelah air bleng, air kesakten ya. Terus air mati, air kehidupan, dan ada air kesejahteraan, dan ada juga air urus-urus. Ini sangat luar biasa, keajaiban alam yang sangat luar biasa. Karena dalam satu arena. Dan tempatnya ini sendiri adalah di Metese, yaitu Solo. Dan bila rekan-rekan pengen ke sini berolah batin, monggo silakan. Di atas itu adalah tempat Pangeran Samber Nyawa. Ya. Jadi di sini konon kabarnya beliau kalau ngeliat putri-putrinya lagi mandi, putri atau selir, disinilah di tempat yaitu air yang bisa menghilangkan gatal, linu-linu ya, untuk pengobatan di sini. Dan beliau seneng banget berada di sini. Dulu sebelum dibangun, dilestarikan dengan sektor wisata, Eyang sudah ke sini kira-kira tahun 93. Dan ada keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa ya. Di mana di belakang kita ini adalah hutan, tetapi telah difoto itu ada nampak gapura. Jadi seperti pintu gerbang. Dan Eyang bolak-balik ke sini karena Eyang merasa cocok dan Eyang merasa nyaman. Di sini energinya sangat luar biasa, dan energi di sini adalah memberikan kemujizatan ya. Mujizatan itu hanya milik Tuhan melalui sumber-sumber mata air yang ada di sini. Di sini adalah sumur 7 atau yang disebut Sapta Tirta yang ada di Metese Solo. Apabila kita mau mendaki gunung, itu sebelum kita ke Cemoro Sewu, itu ada tulisan Metese, itu kita belok kanan. Dan kita saksikan kembali ya. Kita akan menuju ke sumber-sumber mata air lainnya. Di sini ada sumber air keuripan. Itu dia bergolak seperti air mendidih. Terus di sebelah air keuripan itu ada air mati. Air mati ini meskipun kita ambil dengan jerigen, seperti tidak ada kehidupan, diam 1000 bahasa. Ya. Kemudian setelah air mati, di sebelahnya juga ada air kesakten. Jadi air bleng, air urus-urus. Kalau kita ini konon kabarnya, kalau nggak bisa beol-beol, kita ambil airnya dengan permisi, kita berikan ke pusar kita, niscaya
kita akan beol-beol. Hanya kita sertai dengan iman ya. Kalau kita nggak diimani, yang biasa ya biasa aja juga. Semua itu karena iman. Jadi demikian, ayo kita akan menuju ke tempat-tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jenar dari Padepokan Gunung Lawu. Kami sedang berada di BTC yang disebut pemandian, dan untuk bermacam segala hajat. Dan yang pertama adalah pemandian Bleng. Sumber air Bleng. Air dari sumber mata air ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan karak kerupuk yang terbuat dari beras. Sekarang gua lagi berada di air soda. Sumber air soda. Air ini dapat digunakan untuk obat penyakit dalam, seperti gula, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Saya lagi berada di air mati. Sumber air mati. Air ini tidak boleh digunakan di segala aktivitas, baik itu untuk minum maupun mandi karena air ini beracun. Bahkan air ini jika diperhatikan, dia sangat tenang dan diam dan tidak bergerak. Itu melambangkan bahwa ciri khas air ini mati. Air hidup Atau air kehidupan. atau air kehidupan. Sumber air hidup. Air ini dipercaya dapat untuk merawat wajah agar tetap awet muda, dan tambah cantik dikarenakan banyak mengandung mineral. Bahkan air ini dipercayai juga mendatangkan berkah, yang mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Dan airnya pun bisa bergelembung seperti inilah. Jadi air ini dari ciri khas dari air hidup ini dia gelembung yang keluar. Ini menandakan bahwa air ini hidup. Beda dengan air yang tadi mati, dia tidak bisa goyang. Air kesekten. Sumber air kasekten. Air ini dipercaya dapat menambah keberanian dan kewibawaan dan jiwa patriotisme seseorang. Air ini juga dipercayai siapapun yang meminum atau mandi, air ini akan menambah kesaktian seseorang di dalam dunia spiritual. Sumber air urus-urus. Air ini dipercaya dapat digunakan untuk memperlancar BAB, yaitu buang air besar. Dari segala khasiat yang ada dalam ketujuh sumber air tersebut, tak heran jika sumber air ini dikatakan sebagai salah satu keajaiban alam di bumi Indonesia. Namun, perlu sahabat Suara Langit perhatikan juga, sebagai para wisatawan yang beradab selain turut menjaga kelestarian, juga penting untuk tetap menghormati dan berlaku santun mengingat tempat ini juga merupakan tempat peninggalan para leluhur. Itulah ulasan dari Eyang Ratih dan tim Suara Langit mengenai 7 sumber mata air di Sapta Tirta Pablengan. Terima kasih teman-teman para sahabat Suara Langit yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk menerima notifikasi dan pemberitahuan dari kami setiap kami mengupload video berikutnya. Salam budaya.